tiba-tiba Pak suami pulang kantor, dibawain kita sate. Pernah nggak? Coba jawab. Teman-teman ngebatin, rindu seseorang, tiba-tiba orang tersebut telepon kita. Pernah nggak? Teman-teman ngebatin, pingin apa? Jalan-jalan, tiba-tiba saudara telepon diajak jalan-jalan. Teman-teman ngebatin mesin cuci, tiba-tiba Pak suami dapat hadiah mesin cuci. Kaget kita. Pernah teman-teman? Oh, banyak yang pernah ini. Tuh, Kak Aira kasih pernah. Kak Haja Farida, waalaikumsalam, baru masuk. Nggak apa-apa. Kak Cacelep pernah. Banyak yang pernah. Kita ngebatin sesuatu yang bagus-bagus, dia terjadi. Sama juga ketika teman-teman ngebatin yang nggak bagus. Sama juga, sama aja. Jangan-jangan teman-teman selama ini, ketika kita baru bangun tidur di sepertiga malam, jangan-jangan kita ngebatin yang nggak bagus selama ini. Jangan-jangan kita sering ngebatin, susah cari uang. Maka uang jadi susah dicari. Apalagi teman-teman pernah melisankan sesuatu yang tidak kita inginkan dalam hidup kita. Pernah nggak teman-teman mengucapkan tanpa sadar sesuatu yang tidak pernah kita inginkan dalam hidup? Teman-teman ucapkan, pernah nggak? Contoh, teman-teman marah ke anak-anak di rumah. Kalian ini di rumah cuma bisa ngabisin uang. Papa, mama banting tulang siang malam, susah cari uang. Kalian cuma bisa ngabisin uang. Malaikat lewat, set, diaminkan itu. Sampai sekarang, udah banting tulang siang malam, itu uang susah dicari. Selalu kekurangan uang. Teman-teman, apa yang kita ucapkan ini adalah bagian dari doa-doa kita. Setuju nggak teman-teman dengan saya? Samaan nggak kita? Satu frekuensi nggak teman-teman dengan saya? Apa yang kita ucapkan begini-begini adalah bagian dari doa kita. Saya bukan nakut-nakutin ya. Saya bukan nakut-nakutin teman-teman nih. Tapi fakta begitu. Kak Berkah, Masya Allah Barakallah. Terima kasih banyak Kak Berkahku. Masya Allah Barakallah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sampai-sampai teman-teman, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rasulullah di dalam hadis sahih beliau sampai bawa nama Allah. Berarti nggak boleh kita anggap main-main ini hadis. Barang siapa yang beriman kepada Allah, nama Allah di bawah itu. Nama Allah di bawah sama Rasulullah. Berarti nggak boleh kita anggap main-main ini hadis. Setuju teman-teman? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Hadis sahih. Tapi kan sudah terlanjur, ya udah. Kalau sudah terlanjur, ya udah. Ucapkan kalimat ini, pengakuan dan kesadaran minta ampun. Ya, ucapkan kalimat ini yang teman-teman sudah foto tadi. Ya, sampai di sini teman-teman paham? Paham teman-teman apa maksud kalimat ini? Biar nggak kosongan. Paham teman-teman? Yang saya jelasin tadi, ngebatin tadi itu. Yaitu untuk menjelaskan ini. Harus teman-teman paham. Jangan nggak paham, teman-teman udah masuk di sini. Ya, udah masuk di sini ngabisin waktu, ngabisin pulsa. Teman-teman harus paham. Ya, alhamdulillah ada yang paham. Terima kasih. Ya. Mau difoto nanti difoto. Nanti difoto lagi. Saya jelaskan dulu. Nah, setelah teman-teman mengucapkan ini, ya, setelah sholat subuh, jangan langsung beranjak, ucapkan ini 3 kali. Setelah teman-teman ucapkan ini, maka di hari tersebut, teman-teman waspada. Kalau di bulan Ramadan enak ya kita praktekkan ini. Betul nggak? Suasana mendukung. Tapi kalau kita lakukan ini di luar bulan Ramadan, nah teman-teman waspada. Teman-teman yang senang gosip, kemungkinan di hari tersebut, godaan gosipnya kuat. Coba aja. Ada yang udah pernah coba nggak? Kemungkinan cobaannya, godaan gosipnya kuat di situ. Maka teman-teman perjuangkan. Tahan itu mulut, jangan gosip. Karena teman-teman sedang memprogram ulang diri kita di hari itu. Teman-teman yang dikit-dikit disenggol emosi, dikit-dikit emosi, bisa jadi di hari tersebut ujian emosinya kuat. Tahan diri. Tahan diri teman-teman. Karena teman-teman sedang memprogram ulang diri kita di hari itu.
Sembari teman-teman di hari tersebut, teman-teman ucapkan istighfar yang tadi, teman-teman foto. Ucapkan istighfar yang ini. Astaghfirullah wa atubu ilai. Ya Allah, aku minta ampun dan gak mau ngulang lagi. Biasakan istighfar itu minimal 100 kali. Minimal teman-teman 100 kali. Minimal 100 kali. Gak mesti satu kali duduk. Gak mesti satu kali duduk. Bisa teman-teman sambil masak, sambil dagang, sambil ngantor. Gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman biasakan istighfar yang ini. Kalau teman-teman belum terbiasa, sering-sering lupa beristighfarnya, teman-teman pakai alat bantu dulu. Nah teman-teman pakai yang begini-begini. Tasbih digital begini. Ini bukan bid'ah. Ini cuma alat bantu. Ya teman-teman pakai dulu. Kalau sudah terbiasa nggak usah dipakai. Ya, itu teman-teman, ini level pertama. Taubat level pertama. Bagaimana kita memprogram ulang diri kita dengan quantum cleansing, istighfar taubat level 1. Yang paham kasih komen. Saya ke level yang 2. Teman-teman foto dulu ya. Ada yang mau foto? Ada yang ketinggalan tadi? Ayo difoto dulu. Ada yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan? Ada yang mau foto? Coba komen. Teman-teman ada yang mau foto? Teman-teman yang belum follow, silakan teman-teman follow akun ini. Biar nggak sering ketinggalan live-live kami. Silakan teman-teman follow dulu. Ya, klik tanda plus di atas sini. Biar teman-teman setiap saya live, teman-teman dapat notifikasi, dapat undangan ya dari TikToknya. Yang belum bagikan, silakan bantu bagikan. Niatkan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita dalam kebaikan, walaupun cuma di jari tangan kita. Ya, bismillah. Ya dibagikan, siapa tahu ada yang butuh materi ini. Ya, gabung di sini sama-sama jadi baik ya. Nah, silakan difoto dulu. 1, 2, 3 difoto. 1, 2, 3 foto. 1, 2, 3 foto. Nah, foto lagi. 1, 2, 3 foto. 1, 2, 3 foto. 1, 2, 3 ambil gambar. 1, 2, 3 ambil gambar. Iya. Kak Yumeli, terima kasih banyak sudah membagikan. Masya Allah, barakallah. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bagikan ya. 1, 2, 3 foto, 1, 2, 3 foto, 1, 2, 3 foto. 1, 2, 3 foto, ayo difoto lagi halaman berikutnya. Difoto lagi, 1, 2, 3 foto, 1, 2, 3 foto. Nah, sekarang level 2, ayo difoto lagi. Level 2, 1, 2, 3 foto, 1, 2, 3 foto, 1, 2, 3 foto. Nah, level 3 langsung difoto aja, biar nggak bolak-balik. 1, 2, 3 foto, 1, 2, 3 foto, silakan difoto. 1, 2, 3 foto, 1, 2, 3 foto, 1, 2, 3 foto, terakhir. 1, 2, 3 foto, 1, 2, 3 foto, 1, 2, 3 foto. Nah, sekarang saya jelasin yang level 2. Level 1 kan udah saya jelasin. Kita masuk ke level 2. Di level 2 ini, kita akan memprogram ulang diri kita. Kita pakai sholat. Jadi kita pakai sholat kita untuk memprogram ulang diri kita. Ingat teman-teman, sholat itu di dalam Al-Quran bisa merubah karakter kita. Sholat itu bisa mentransformasi diri kita. Sholat itu bisa datangnya itu pertolongan Allah. Bisa datangnya itu kemudahan solusi rezeki. Tapi sholat yang pantas, biar kita siap menerima pertolongan, kemudahan, memprogram ulang diri kita. Nah, caranya gimana melakukan sholatnya? Jadi teman-teman, bukan lagi sholat yang biasa-biasa. Bukan lagi sholat pada umumnya. Kita upgrade sholat kita ini dan kita lakukan. Teman-teman lakukan di sepertiga malam. Kita program ulang diri kita melalui sholat, kita lakukan di sepertiga malam. Kenapa kita lakukan sepertiga malam? Karena secara ilmu sains, neuroscience, pikiran bawah sadar kita itu, gerbang pikiran bawah sadar kita masih kebuka ketika di sepertiga malam. Di sepertiga malam itu gelombang theta di sana, gelombang beta di sana. Dan pikiran bawah sadar kita, gerbangnya masih terbuka. Maka disitulah momen yang paling bagus untuk kita memprogram ulang diri kita ini. Maka kita lakukan di sepertiga malam.
Bagaimana cara melakukannya? Saya tanya kepada teman-teman di sini. Adakah teman-teman di sini yang lagi punya banyak masalah? Betul-betul butuh perubahan dalam hidup. Tiba-tiba sering sekali mudah terbuka itu mata. Di jam 2, jam 3 dini hari. Ada yang begitu? Coba komen. Teman-teman yang punya banyak masalah. Menganggap bahwa kayaknya nggak mungkin ini masalah kelar. Nggak mungkin, udah nggak ada jalan keluar ini. Teman-teman punya begitu, cobaannya begitu. Kemudian sering kebuka itu mata. Di jam 2, jam 3 dini hari. Ada? Oh banyak juga nih. Kak Khoiro ada. Kak Ein ada. Kak Nik Yulia ada. Kak Mukaroma ada. Siapakah yang membukakan mata kita itu? Apakah itu kebetulan teman-teman? Kita sering kebuka mata itu di jam 3 dini hari. Apakah kebetulan? Coba jawab. Apakah itu kebetulan? Tidak kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di alam semesta ini. Bahkan daun yang copot dari ranting itu tidak kebetulan. Itu tanda. Itu kode. Itu undangan. Itu tanda pertolongan Allah itu segera datang. Maka kita sambut tanda itu. Kita sambut undangan itu. Karena yang membukakan mata kita itu Allah. Maka teman-teman bangun. Paksakan bangun. Kita program diri kita di sepertiga malam. Kita lakukan quantum cleansing di sepertiga malam ini. Maka teman-teman lakukan di level 3 di sepertiga malam kita dan di dalam sholat kita. Maka teman-teman yang berat banget untuk mau tahajud, teman-teman lakukan 3 terapi ini. Kita program ulang diri kita di sepertiga malam dengan melakukan 3 terapi ini. Terapi yang pertama, treatment pertama. Ketika teman-teman kebuka mata di sepertiga malam, teman-teman duduk sebentar dulu. Treatment pertama dari 3 treatment. Treatment pertama, teman-teman duduk di atas tempat tidur. Ketika teman-teman duduk, teman-teman tarik napas. Tarik napas, tahan di hidung 3 detik, kemudian teman-teman hembuskan di mulut. Kenapa begitu? Secara ilmu kesehatan, biar jantung kita sehat. Dan rasa kantuknya berangsur-angsung mulai redah. Mulai berkurang rasa ngantuknya. Sembari teman-teman tarik napas, teman-teman kasih komitmen di dalam diri kita. Komitmennya begini. Ya Allah ya Rabb, teman-teman katakan. Ya Allah ya Rabb, aku lakukan tahajudku ini sebagai bentuk syukurku kepada Engkau ya Allah. Jangan teman-teman bilang begini. Ya Allah saya lakukan tahajud biar lunas utang. Jangan. Ya Allah saya lakukan tahajud biar banyak orderan. Jangan. Jangan bilang begitu. Ya Allah saya lakukan tahajud biar dapat jodoh. Jangan. Tapi teman-teman katakan, ya Allah, aku lakukan tahajudku ini sebagai bentuk syukurku kepada Engkau ya Allah. Kenapa kita katakan begini? Kita ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tahajud beliau sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Ada yang pernah dengar nggak ini? Ada yang pernah dengar riwayat ini? Ada nggak? Coba komen. Kak Umi Sigit, terima kasih banyak sudah membagikan. Masya Allah, barakallah. Hamdan katsiran thayyiban wa barakan fi. Kak Nuraini, terima kasih banyak. Masya Allah, barakallah. Kak Eni, Kak Ida, Masya Allah, barakallah. Terima kasih. Pernah teman-teman? Oh, Kak Safrani pernah. Kak Saifa pernah. Alhamdulillah, nyambung kita. Kak Novi, nyambung kita ini. Alhamdulillah banyak yang pernah. Nyambung berarti kita. Kemudian kan Aisyah nanya di situ ya. Kak Musrifa, Masya Allah, barakallah, hamdan katsiran thayyiban wa barakan fi. Nah, Aisyah nanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kenapa sholat tahajud engkau kok lama begitu? Bukankah engkau sudah dijamin sama Allah? Maka apa jawaban Rasulullah? Wahai Aisyah, apakah aku tidak layak
untuk lebih banyak bersyukur kepada Allah. Jadi Rasulullah lakukan tahajud beliau sebagai bentuk syukur beliau kepada Allah. Sekarang saya tanya ke teman-teman, jawab rame-rame. Adakah kaitannya antara bersyukur dengan yang namanya berkelimpahan? Ada nggak teman-teman kaitannya antara kita bersyukur dengan yang namanya keberlimpahan? Ada nggak teman-teman? Ada kaitannya? Kak Khomida ada, betul. Kak Murti ada, betul banget ya. Kak Hijrah bersama ada, alhamdulillah. Kak Salvina Safar ada. Betul teman-teman. Ada di dalam surat Ibrahim ayat 7. Makin kita bersyukur, makin Allah tambahkan itu kenikmatan, keberlimpahan, kesembuhan dan seterusnya. Rasulullah melakukan tahajud sebagai bentuk syukur beliau. Artinya apa? Semakin rajin bertahajud, semakin bersyukur. Semakin bersyukur, semakin berkelimpahan. Maka, semakin rajin bertahajud, semakin berkelimpahan. Cocok? Cocok banget nggak tuh? Semakin bertahajud, semakin berkelimpahan. Kan gitu. Masya Allah ya. Oleh sebab itu kenapa? Ketika teman-teman ada di atas tempat tidur. Ini treatment pertama ya. Teman-teman katakan tadi, ya Allah ya Rabb, aku lakukan tahajudku ini sebagai bentuk syukurku kepada Engkau ya Allah. Bersyukur sebelum menerima. Bagus nggak tuh kalimatnya? Bersyukur sebelum menerima. Pas banget nggak tuh kalimatnya? Bersyukur sebelum kita menerima. Setelah teman-teman melakukan komitmen syukur, teman-teman lakukan istighfar. Istighfar yang kita lakukan, kita pakai istighfar Nabi Sulaiman alaihissalam. Teman-teman pakai istighfar Nabi Sulaiman. Ada yang belum tahu nggak istighfar Nabi Sulaiman? Ada yang belum tahu teman-teman apa itu istighfar Nabi Sulaiman alaihissalam? Kenapa kita pakai istighfar Nabi Sulaiman? Karena Nabi Sulaiman itu melakukan manifesting. Wahabali mulkan layam bagi li ahadi min ba'di. Nabi Sulaiman melakukan manifesting, minta dunia. Berikanlah aku kerajaan yang tak seorang pun mampu memilikinya. Besar banget ini permintaan dunianya Nabi Sulaiman. Maka sebelum melakukan manifesting afirmasi, Nabi Sulaiman mengucapkan istighfar. Qala rabbik firli. Di dalam surat Sot ayat 35. Rabbik firli. Itulah istighfar Nabi Sulaiman. Ucapkan 3 kali. Rabbik firli. Rabbik firli. Rabbik firli. Ucapkan 3 kali. Setelah kita ucapkan istighfar Nabi Sulaiman 3 kali, kita lakukan manifesting, afirmasi. Kita ikut Nabi Sulaiman. Nah, kan itu di sepertiga malam. Gerbang pikiran bawah sadar kita masih kebuka di sepertiga malam. Maka kita lakukan afirmasi keberlimpahan tauhid kita kepada Allah. Jangan pernah teman-teman ngebatin yang nggak bagus. Ini sepertiga malam. Waktu mustajabnya doa. Pikiran bawah sadar kita gerbangnya masih kebuka. Jangan pernah katakan atau ngebatin susah cari uang. Jangan. Nanti akan jadi susah itu uang dicari.